kelompok F2. Ada Pak Ian, ada Mbak Fitri, Kak G dengan Mbak Dila. Kita kasih energi dulu teman-teman untuk kelompok F2. Mari kita tepukkan tangan kita semuanya. Bisa. Bisa. Mainkan Pak, 75 menit. Mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jogja sangat senang. Jangan lupa beli bakso yang patok. Ditemani Pak Jeremy yang ganteng. Pak Jimmy yang ganteng. Ditemani Pak Jimmy yang ganteng. Semoga teman-teman tidak mengantuk. Oke. Ternyata masih sambil menunggu rekan-rekan yang belum hadir ya, tidak lupa. Ya, sore hari ini saya akan memperkenalkan tim kami ya. Ini kalau nggak kenal maka nggak saya. Ya, oke. Saya perkenalkan, nama saya Yan Wijayanto, saya master trainer. Master trainer untuk sesi pertama ini. Yang selanjutnya ada Ibu Fitri, master trainer yang kedua. Kemudian ada master trainer Bu Fadila. Kemudian ada master trainer Ibu G. Oke, sore hari ini kami kelompok 4 akan membahas tentang sesi bagaimana menggunakan lembaga keuangan dengan percaya diri. Ya, semua saya yakin rekan-rekan semua ini percaya diri lah ya. Oke, sebelum masuk sesi ini tentu panjenengan semua sudah belajar bagaimana mengatur masalah keuangan, merencanakan, ya. Kemudian bagaimana kita mengenal dengan lembaga keuangan, perbankan, bagaimana cara kita terbebas dari utang, ya. Kemudian bagaimana cara pembayaran, baik itu secara cash ataupun maupun transfer, ya. Nah, di kami nanti akan membahas masalah bagaimana sih caranya kita biar percaya diri untuk menggunakan layanan keuangan, ya. Sebelum masuk ke topik, sedikit saya biar semangat, ya. Kita sedikit permainan. Harap didengar kata kuncinya ya. Saya hanya menyebutkan kata kunci satu kali. Oke? Jadi mengerti ya, satu kali aja ya. Mas Jimmy juga boleh ikut ya. Oke. Permainannya simpel, kata kuncinya ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke? Yuk, persiapan, kita mulai. Pegang. Siap, nunggu. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang rambut. Ini harusnya mana nih yang jelas? Pegang telinga. Pegang bibir. Bibir siapa, Pak? Pegang lutut. Oke, tepuk tangan kita semua. Semangat ya, kalau semua fokus ya. Oke, fokus ya.
Mohon izin rekan-rekan semua, teman-teman, siapa yang di sini ya yang sudah pernah menggunakan atau memanfaatkan ya dari lembaga keuangan, baik itu bank untuk utang atau mau untuk minjam atau mungkin nabung ya, kemudian mungkin ada yang punya kartu kredit ya. Siapa yang sudah pernah? Saya Pak, maaf. Oke, dengan Pak siapa? Dengan Pak Tono. Oh tetap ya. Karena saya zaman generasi kol. Oke, Pak Tono ya. Ya, Pak Tono menggunakan bank itu ya untuk apa Bapak? Nabung kah atau untuk meminjam? Saya untuk beli rumah, Pak. Berarti untuk kredit ya? Saya belum banyak cash. Tapi kreditnya di bank. Oh iya. Bisa sih, bisa. Bisa. Tapi beli rumahnya cash. Kreditnya di bank. Oke. Ya. Boleh tahu Bapak kira-kira dengan Bapak sisi positif dari menggunakan kredit di bank itu apa Pak? Sangat berarti bagi keluarga kecil saya. Karena seorang PNS itu susah. PNS apa BPN? Ada yang lagi nih. Sekarang aku juga PNS, Pak. Oh gitu. Ada PNS yang ABT ya? Oh iya, saya posisinya Pegawai non swasta. kerja sampingannya PNS, kerja utamanya pelayan. Oke. Sisi positifnya apa Pak? Sisi positif sangat membantu. Membantu ya, membantu. Ada lagi mungkin Bapak? Ya, samping itu saya lebih aman, Pak. Aman. Oke. Kalau sisi negatif Bapak kira-kira? Ya harus bayar, Pak. Harus bayar. Tiap bulan wajib, Wajib ya, wajib, Pak. tiap bulan. Tiap bulan. Oke, mungkin ada yang lain? Oke. Dengan Ibu siapa? Masih Saya Ibu Turkiem. Turki. Ya, Ibu Turki ya. Oke. Ini menggunakan apa? Untuk nabungka, untuk pembayaran kah atau untuk kredit? Itu sebetulnya suami saya Pak. Oh, Saya pegang ATM ya Pak. Oh, oke, pegang ATM. Kira-kira Bu, positifnya apa Bu dengan menggunakan perbankan? Ibu pegang ATM? Saya bisa belanja di Alfamart pas pakai itu Pak. Belanja di mana saja ya? Ya. Belanja di mana saja. Ini. Terus ada lagi mungkin? Ya cuma kalau saya belanja di pasar ya saya mesti ambil dulu di ATM. Oh, negatifnya harus ATM. Harus tarik tunai. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Butuh diam. Mungkin ada yang mau sharing lagi? Mungkin ada yang pernah transfer ke luar negeri mungkin? Untuk oh ditransfer. Nah ibunya dengan ibu siapa? Ibu Jessica. Keren sekali. Oke Ibu Jessica ya. Iya Pak, kalau transfer biasanya suami saya yang transfer Pak dari luar negeri. Kan kebetulan Amerika paspor, Oke. transferan. Jadi sering dapat transferan. Sering dapat transferan ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu Jessica. Ya, jadi lembaga keuangan ini sangat banyak sekali manfaatnya ya, tapi juga tentu ada sisi negatif.
Rekan-rekan semua bisa dibantu untuk dibuka modul di halaman 125. 25. Studi kasus pertama. Ada yang berkenan untuk membacakan? Nah itu ada dia. Pak Marcelino. Studi kasus 1. Halaman 125. Meli dan Mira membicarakan tentang lembaga keuangan. Meli dan temannya Mira sedang minum kopi. Mira menceritakan bahwa dia memiliki pengalaman buruk dengan sebuah bank. Dia membuka rekening bank secara online tanpa mengunjungi bank tersebut. Dia senang dengan ketentuan yang dijelaskan di halaman situs bank, tapi kemudian menemukan bahwa rekening tersebut dikenakan biaya administrasi yang lebih tinggi daripada yang dijelaskan di awal. Dia menyesal mengambil keputusan dengan tergesa-gesa tanpa membaca informasi secara menyeluruh. Meli menjelaskan bahwa sebelum membuka rekening bank, penting untuk mencari informasi secara online tentang setiap bank, membandingkan kelebihan dan kekurangannya bersama-sama. Mengunduh fitur-fitur rekening dari situs bank untuk dianalisis. Sebelum memutuskan mana yang akan dipilih, dia perlu menanyakan berbagai pertanyaan melalui chatbot yang tersedia di situs web, dan dalam beberapa kasus bahkan menghubungi mereka secara langsung. Akhirnya, Meli memutuskan untuk membuka rekening online dengan bank yang menawarkan rekening reguler dan bisnis untuk bisnisnya. Mira memutuskan untuk mencari tahu bagaimana dia bisa menutup rekeningnya, dan seperti Meli, mengumpulkan informasi tentang berbagai lembaga keuangan untuk menemukan salah satu yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih Bapak Marcel. Ya, dari studi kasus itu kita bisa menggali berbagai macam permasalahan. Ya, harapannya nanti rekan-rekan semua mengerti tujuan dari pembelajaran sore ini. Ya, yang pertama adalah mengenal lingkungan perbankan, ya, terkait pegawainya, organisasi dan lain sebagainya. Ya, kemudian memahami dan dapat menyebutkan dokumen serta informasi yang diperlukan. Ya, kemudian yang ketiga mempraktekkan cara menggunakan layanan perbankan. Ada formulir, ada ATM dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat memahami prinsip-prinsip perlindungan nasabah. Dan yang kelima mampu mengajukan pertanyaan kepada pegawai bank serta memahaminya. Ya, oke. Selanjutnya terkait inti permasalahan yang ada dalam sore hari ini akan dilanjutkan oleh Ibu Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat kan? Kayaknya lemes nih. Mungkin untuk memulainya boleh ya saya kasih tebak-tebakan, satu tebak-tebakan ya. Boleh? Oke, mantap. Oke. Kenapa, fokus ya, kenapa Monas ujungnya emas? Oke, boleh Pak, silakan. Kenapa Monas ujungnya emas? Karena kalau ujungnya nggak emas itu bukan Monas. Masih kurang tepat. Ada lagi? Ada lagi ya Pak? Ada lagi Ibu Bapak yang mau menjawab? Kenapa Monas ujungnya emas? Ujungnya permen diambilin Pak. Masih kurang tepat karena kalau dulu naik ke atas tinggi banget Bu, kayaknya nyerah duluan. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi atau nyerah? Oh boleh. Boleh Mbak Rega. Boleh Mbak Rega. Karena kalau warnanya perak jadinya merah. Masih kurang tepat. Oke, nyerah? Nyerah Bapak Ibu? Nyerah, oke. Fokus karena kalau ujungnya kepo itu Pak Al yang suka minta Instagramnya Buge. Oke, fokus ya, fokus teman-teman ya. Oke.
Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Yan, terkait apa sih positifnya terkait penggunaan apa ya, kayak kredit gitu ya, berhutang di bank gitu ya. Ada sisi positif, ada negatif, dan sebelum sesi sebelumnya juga kita telah belajar tentang memilih produk pinjaman. Itu ada pinjaman dari apa aja Bu? Dari keluarga, dari bank, dari apa lagi? Dari teman dan lain-lain. Serta kita juga telah belajar tentang bahayanya terlilit hutang. Nah, itu bahayanya itu apa? Jadi nanti apabila kita terlilit hutang itu sangat ini sekali ya konsekuensinya ya, menyeramkan. Bisa dijauhi teman, bisa dikeluarkan dari kartu kakak tadi. Itu sangat menyeramkan sekali. Bisa juga aset kita disita sama bank, itu sangat menyeramkan sekali. Dan kita juga telah belajar tentang memahami alat pembayaran. Nah, untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang mengenal lingkungan perbankan. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu ada yang pernah datang ke bank? Pernah. Saya mau tanya nih Ibu Jessica. Oke. Ibu Jessica, ketika datang ke bank, Ibu Jessica menemukan apa saja di sana? Ada pegawai banknya. Ya, ada teller. benar. Ya, ada teller. Lalu? Pak Satpam. Ya, ada Pak Satpam, benar. Lalu ada apa lagi Bu? Ada yang ngantri apa sih namanya, nasabah. Oke, mantap, nasabah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menjawab? Ada lagi? Oh ya, boleh. Dengan Ibu siapa? Oke, Ibu Ana. Ada apa lagi Bu? Ada brosur, benar sekali ada brosur. Lalu? Ada Pak Satpam juga yang ngasih tahu. Ya, ada Pak Satpam, benar sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menjawab? Form yang harus kita isi kalau nanti Pak Satpam kan nanya nih. Ah. Ngapain dulu motor. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali ya. Nah, Bapak Ibu, iya, boleh Pak. Boleh. Ada apa lagi Pak Al? Ada sales cewek. Ya, benar sekali. Ada salah cewek, tetapi itu sometimes terkadang tidak pasti ya, karena ada juga yang cowok Pak. Saya kan belum selesai. Iya, silakan Pak. Sales cowok juga ada. Terus ada maklar. Iya, benar. Ada bakul. Apa nasabah berarti ya semuanya itu. Oke, ya mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Nah, mana sih? Nah, kita akan bermain. Di sini ada satu lembar kartu. Di sini tertuliskan perannya. Dan ada lagi kertas yang bertuliskan deskripsinya. Nah, saya di sebelah kanan ini semua tersebar perannya, dan di sebelah kiri saya akan tersebar secara acak juga perannya. Nah, Bapak Ibu mohon untuk berdiri di depan. Tutup dulu ya Bu, tolong jangan dibaca dulu ya. Mohon untuk berdiri dan maju ke depan. Silahkan berbaris di depan. Mohon untuk ditutup dulu ya Bu ya, ditutup dulu. Mohon untuk ditutup dulu, jangan saling dulu. Mohon untuk berbaris hadap-hadapan. Berbaris hadap-hadapan, tetapi mohon untuk ditutup. Tolong jangan dibaca, jangan ditunjukkan. Tolong diumpetin dulu. Nah, ya kasih space ya, jangan terlalu dekat. Boleh, silakan. Ayo, mohon cepat. Untuk Pak Jimmy, mohon bisa untuk ikut main. Boleh Pak. Silakan. Yang penting berdiri aja, acak, kita acak. Hadap-hadapan ya Mas Pak Andi, hadap-hadapan. Oke. Nah, ya. Silahkan temukan. Di sini kan ada peran nih, terus ada deskripsinya. Silahkan temukan jawaban yang benar, tolong ditutup dulu. Nanti
yang menemukan jawaban yang paling cepat, silahkan mengisi lebih dulu dan berdiri di paling depan. Dan yang paling cepat menemukan jawaban nanti akan mendapatkan hadiah. Saya kasih waktu selama 1 menit. Silakan. 1, 2. Oke, sekarang mari kita cek apakah mari kita cek apakah jawaban teman mana? Udah kan? Sekarang mari kita cek apakah jawaban teman-teman ini benar. Nah, di sini ada peran nomor 1 sebagai berarti ada orang yang hilang. formulir aplikasi untuk membuka rekening. Kagak ada orang gitu. Tidak ada Nita. Oke, silakan tempel Mbak Nita. Tadi yang Beliau Nita tapi silakan nggak ada tempel orang. Mbak Dina. Siapa yang memegang formulir aplikasi untuk membuka rekening? Oke, silakan tempelkan di depan. Oke, dan setelah menempel boleh duduk. Yang kedua ada petugas layanan nasabah. Deskripsinya nggak dibaca kan Pak? Tadi nggak dibaca, ada lagi. Oh iya, mohon maaf. Mau dibaca nggak? Boleh Pak dibaca mana? Mana backpacknya? Petugas layanan nasabah. Saya ada di meja di dalam ruangan bank. Pekerjaan saya adalah membantu pelanggan membuka rekening. Saya bisa memberi Anda formulir aplikasi untuk membuka rekening bank. Saya juga dapat membantu Anda menemukan rekening bank mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Ajukan pertanyaan tentang produk yang kami tawarkan dan formulir yang harus Anda isi. Tanya saya dokumen apa yang Anda butuhkan untuk membuka akun. Jangan minta saya untuk menerima setoran atau memberi Anda sejumlah uang. Oke, apakah benar petugas layanan nasabah? Ya, betul. Oke, yang selanjutnya ada manajer cabang. Mana manajer? Oke, boleh dibacakan Pak. Mana sih deskripsinya siapa? Saya mengawasi semua staf dan memastikan mereka bekerja dengan benar. Selain anggota staf yang Anda lihat, saya mengawasi mereka yang bekerja di belakang layar di kantor mereka, mengelola akun orang dan melakukan hal lain. Datang dan temui saya jika Anda punya masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota staf lain. Jangan datang dan temui saya untuk membuka akun. Oke, apakah benar itu manajer cabang? Pasti benar. Benar. Oke, silakan duduk Kak. Terima kasih. Yang selanjutnya ada teller. Oke, silakan bacakan Bu. Pekerjaan saya adalah menangani uang dan mencatat transaksi. Saya mengambil simpanan pelanggan dan mengeluarkannya dengan tunai saat mereka melakukan penarikan. Pelanggan harus menunjukkan bukti identitas mereka dan formulir yang diisi dengan benar sebelum saya dapat membantu mereka. Anda dapat bertanya kepada saya berapa banyak uang yang Anda miliki di akun Anda, atau apakah pertanyaan pembayaran telah diterima. Jangan minta saya untuk membuka rekening bank untuk Anda. Oke, apakah benar itu teller? Oke, silakan duduk.
Yang selanjutnya ada satpam. Ada yang pegang satpam? Oke, boleh dibacakan deskripsinya, Bu? Iya, ada. Silakan duduk dulu ya, Bu. Tugas saya adalah melindungi bank, staf bank, dan pelanggan kami. Untuk itu saya perlu mengawasi semua yang terjadi di bank. Saya terkadang bisa memberikan informasi awal tentang cara membuka akun atau mengisi formulir. Namun akan mengarahkan kepada layanan konsumen apabila memerlukan informasi lebih detail. Apakah benar itu satpam? Salah. Apakah benar itu satpam? Ayo. Siapa yang tahu? Benar, tugasnya melindungi ya Pak. Silakan boleh duduk. Oke. Boleh. Yang selanjutnya yaitu ini dilindungi dalam ini ya konteks bank ya Pak. Boleh, yang selanjutnya ada rak display dokumen. Ada yang pegang rak display dokumen? Oke, pasangannya siapa Bu? Tidak ada. Serius? Oh, aku nggak minta maaf ya Bu, maaf Bu. Boleh sini Bu, disimpan aja. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu slip penarikan dana. Ada yang pegang slip penarikan. Oke, boleh dibacakan deskripsinya? Anda harus melengkapi saya dengan semua informasi rezeki dan menandatangani saya jika Anda ingin menarik akun Anda. Menarik dari akun Anda. Oke, mantap. Silakan tembakkan ya Bu. Untuk selanjutnya yaitu cek. Ada yang pegang cek. Boleh bacakan deskripsinya? Saya tempat semua formulir yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Anda bisa mengambil formulir ini jika ingin menjalankan usaha perbankan dengan staf counter. Oke, mantap. Silakan ditempel ya Pak. Apakah benar? Coba dibaca ulang. Kenapa nggak benar Bu Nurul? Bapak Ibu minta fokusnya ya. Satu. Kartu keterangan nomor 7 ini cek. Jadi cek itu adalah saya tempat semua formulir yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Anda bisa mengambil formulir jika ingin menjalankan usaha perbankan dengan staf counter. Salah. Rak display dokumen. Seharusnya nomor 7. Push up. KKP. Ya udah. KKP. Oke, yang selanjutnya ada slip setoran. Ada yang megang? Oke, apakah deskripsinya benar? Anda dapat menggunakan saya membayar seseorang tanpa perlu uang tunai, yaitu uang tertentu koin. Ketika Anda melengkapi dan menandatangani saya, Anda memberikan izin kepada bank untuk membayar orang yang namanya muncul pada saya. Bank akan membayar orang tersebut dengan uang yang ditarik dari rekening Anda. Oke, mantap. Silakan katakan ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi yang paling cepat mendapatkan pasangan dan benar siapa ya? Ya, benar sekali. Ada Ibu Vidya dan juga Mbak siapa? Mbak Ita akan mendapatkan hadiah Oke, jadi Bapak Ibu, Nggak ada hadiahnya. Ini saya Bapak Ibu mohon hello. Mohon untuk kita fokusnya ya. Berarti Bapak Ibu di sini semua udah kenal tentang peran-peran yang ada di bank, yang ada di kantor bank. Tadi ada apa aja? Ada formulir, aplikasi untuk membuka rekening, ada petugas layanan, ada manajer cabang, ada teller. Hello. Boleh minta
slip penarikan dana, ada cek dan juga ada slip setoran dan ada yang lain-lain. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada. Boleh Pak Rega. Ibu tadi ada yang salah, yang benar apa Ibu? Oh ya, jadi ada jawaban yang salah. Yang salah tadi rak. Oh ya, ada rak display dokumen. Jadi saya tempat semua formulir yang diperlukan untuk melakukan transaksi. Anda bisa mengambil formulir jika ingin menjalankan usaha perbankan dengan staff counter. Jadi tempat ini tempat untuk menaruh formulir gitu ya. Ini adalah rak display. Ini boleh ditempel. Ada lagi pertanyaan? Sebentar. Mbak, ada definisi dari cek? Cek ini adalah apabila Bapak Ibu itu menerima pembayaran tapi non tunai ya, berupa selembar kertas yang di situ ada tertulis jumlah dan juga ditandatangani oleh pemberi uang atau oleh pemberi ya dari lembaga keuangan itu sendiri gitu ya Bu. Dan apabila dibawa ke bank, Ibu tunjukkan jika cek itu resmi, maka cek itu bisa dicairkan dan bisa mendapatkan uang kembali gitu ya Bu ya. Bisa mendapatkan uang gitu maksudnya. Bisa mendapatkan uang cash atau bisa untuk mencairkan uang gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, berarti kita lanjut ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, saya mau tanya nih Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu semua apakah semua mempunyai HP? Punya. Nah, saya mau tanya, apakah HP Bapak Ibu ada Facebook? Ada. Apakah bisa untuk menggunakan Facebook ataupun Instagram? Tidak. Cuma Bu pakai Instagram. Oke. Sekarang begini saya tanya, HP Bapak Ibu bisa digunakan untuk apa saja? Boleh angkat tangan yang mau menjawab. Boleh, silakan. Bisa digunakan untuk apa enggak? Mbak siapa? Mbak Dina. Bisa digunakan transfer. Berarti Mbak Dina sudah mempunyai aplikasi aplikasi mobile banking. Oke, mantap. Berarti sudah pintar nih Mbak Dina. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Mbak Dita. Iya. Digunakan untuk apa ya? Iya, betul. Untuk nelpon orang tua di kampung. Iya, oke. Terus sekarang juga untuk bayar sayur saya udah pakai kris. Wah, udah gaul nih, berarti sudah bisa membuka Udah bisa membuka rekening secara online ini ya. Oke, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, satu-satu ya Pak. Buat digajiin Bu, kalau kita pas di ruang Kemarin mana aja. Oke, karena butuh uang jadi pengen cepet jadi digadein ya Pak. Boleh. Tadi siapa lagi? Ada Ibu. Oke, Bu Jessica. Belanja online. Berarti ini Bapak Ibunya ini istri ABK atau ABK-nya sudah pada gaul-gaul ya? Sudah tahu caranya. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum tahu caranya seperti apa membuka rekening online. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama belajar bagaimana cara membuka rekening online. Jadi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Berhitung mulai, kita bentuk 4 kelompok, berarti berhitung mulai dari 1 sampai 4. Minta tolong Ibu berhitung. 1, 2. Pak Nurul 4. Terus 4. Ini berarti dari Ibu Retno sampai Mbak Nurul kelompok 1, dari Mbak Rega sampai Ibu Cici kelompok 2. Ayo Pak berhitung. 4.
Dari Pak Andi sampai Pak Tono kelompok 3. Ya, saya jomblo 5. lagi. Oke, dari Ibu Jessica sampai Bapak Al. Sampai Bapak Ibu. Bukan, saya Itu sekarang kelompok namanya. 4. Nah, Ganti lagi, saya mau besok. kita Jessica. halo. Oke, mantap, terima kasih. Nah, kita akan bermain lagi di sini. Kita akan bermain di meja Bapak Ibu semua, di kelompok Bapak Ibu semua sudah ada lembar. Teman saya yang bantu bagikan lembar kertas yang ada judulnya dan juga ada lembar gambar. Di situ gambar atau langkah bagaimana cara untuk membuka rekening secara online. Nah, Bapak Ibu, saya kasih waktu selama 2 menit. Silahkan susun bagaimana cara untuk membuka rekening secara online. Nanti yang paling cepat menyusun dan benar akan mendapatkan hadiah. Silahkan Bapak Ibu. Itu sudah disempatkan. Ini ABC. Udah. Taruh di mana? Taruh di mana? Mohon untuk sambil dilihat deskripsinya ya. Caranya, bukan hanya dilihat kartunya. Yang sudah selesai silakan angkat tangan. Nanti kami yang akan mengecek supaya tidak jatuh di tangan. Yang sudah selesai silakan angkat tangan. Pak, kalau angkat tangan masih ribet berarti belum selesai. Silakan susun. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kembali ke tempatnya. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing Bapak Ibu. Silakan lepaskan dan kembali ke tempat duduk masing-masing Bapak Ibu. Mohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Boleh taruh di meja sini aja dulu, nggak apa-apa. Nah, mohon untuk duduk kembali. Oke, sekarang mari kita lihat dan cek sama-sama apakah jawaban atau penyusunan Bapak Ibu semua di sini sudah sesuai atau belum langkah-langkah cara membuka rekening secara online. Mari Bapak Ibu kita cek. Yang pertama ada apa dulu nih Bapak Ibu? Unduh aplikasi. Ya, unduh aplikasi penyedia pilihan. Ada huruf betul. Mbak minta tolong. Silakan cek, Mbak bantu cek. Oke. Oke, mantap. Yang kedua, langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Langkah kedua apa? Yang kedua apa? Aplikasi. Yang kedua, pilih pilih buka akun baru. Oke, mantap. Hurufnya A ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada apa Bapak Ibu? Baca dan setujui.
Oke, baca dan setujui syarat dan ketentuannya. Setujui syarat. Itu di akhir biasanya. Enggak, Masuk Ya. informasi pribadi. Jangan intervensi dong. Emang kalau kelompok gue yang mau benar. Baca dan setujui syarat dan ketentuannya untuk membuka akun online. Oke, yang ketiga tidak boleh protes, nanti Bapak Ibu boleh membuka buku pegangan masing-masing yang ada di halaman 72. Untuk yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Masukkan informasi pribadi. Masukkan nomor ponsel Anda. C. Oke. Mungkin jangan dengan saya. Yang kelima, Nanti jadi GR nih. yang kelima ada masukkan PIN sekali pakai yang dikirim. Boleh. OTP. Ada pada huruf B. Ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu masukkan informasi pribadi Anda. Ada pada huruf K. Kemarin saya dibuatin aja sih. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, step selanjutnya apa Bapak Ibu? Berikan Anda kepada teman. Pindai atau scan KTP Anda. Ada pada huruf H. Yang selanjutnya, Foto wajah. ya benar. Ya, foto wajah ada pada huruf D. Untuk selanjutnya apa Bapak Ibu? Instagram, Facebook masuk. Selanjutnya, periksa dan konfirmasi aplikasi ada pada huruf C. Oh, nggak ada verifikasinya. Dan untuk selanjutnya yaitu buat nama pengguna ada pada huruf E. Yang selanjutnya lagi ada langkah ada buka akun online ada pada huruf I. Nah, Bapak Ibu untuk betul ya? Oke, Bapak Ibu. Untuk melihat oke Bapak Ibu, fokus semua untuk melihat langkah-langkah tersebut. Bapak Ibu bisa dibuka di bukunya ada pada halaman 70, ada pada halaman 128, ada pada 128. Jadi di situ ada langkah-langkahnya seperti apa ya Bapak Ibu. Mungkin untuk selanjutnya tentang penjelasan langkah membuka rekening secara online akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Dila. Kepada Mbak Dila waktu dan tempat saya persilakan. Tapi maaf sebelumnya tadi yang benar dan yang paling pertama siapa? Mbak Nidji. Saya lihat kelompok ini yang paling selesai pertama, apakah benar? Salah. Tadi yang benar siapa? Kelompok 4 ya, berarti dia. Oke, kelompok 4 dapat hadiah. Oke, baik. Halo. Kawan-kawan, untuk materi selanjutnya kita lanjut sama yang akan dilanjutkan oleh Mbak Dila. Mbak Dila, silakan. Oke, terima kasih. Seru sekali ya teman-teman semuanya ya. Setelah dikasih tahu cepet-cepetan dan akan diberi hadiah terus langsung pada buru-buru gitu ya. Tapi sepertinya saya lihat-lihat dari kelompok 4 ini belum dibaca. Yang penting ada tulisannya kartu ABC diurutin. Padahal belum dibaca, fotonya belum dilihat. Yang penting semangatnya. Gara-gara udah lihat geng-geng di sini tadi, jadi udah kepengen gitu ya. Oke Bapak Ibu, tadi kan sudah melihat ya di gambarnya tentang tutorial atau cara membuat akun baru, akun melalui M-Banking gitu ya. Kira-kira ada yang pengen ditanyain nggak sih atau
kenapa ya kok harus gini, kenapa ya harus ngisi ini? Ada yang mau ditanyain nggak sih? Bu, Monggo Bapak kalau Tono ya. daftar online perlu punya email nggak Bu? Tadi di gambarnya dibutuhkan mengisi email atau enggak Pak? Kan saya nanya. Ya berarti tidak perlu gitu ya Pak ya. Oke, langsung aja ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin belum ada yang keinget atau kepo atau penasaran kenapa sih dalam membuat akun mobile banking itu harus mengisi data diri sebagai berikut. Yang pertama, saya tekankan untuk teman-teman, untuk bapak-bapak. Yang pertama, kenapa sih kalau mau buat mobile banking kok harus scan KTP? Penasaran gak sih? Kenapa sih? Padahal KTP kan informasi pribadi ya, gitu ya. Kenapa kok saya harus scan KTP? Bahaya nggak sih, gitu ya? Nah, tujuannya adalah supaya saat Bapak Ibu membuka akun baru itu membuktikan bahwa Bapak Ibu itu mempunyai identitas diri yang resmi gitu, supaya tidak bisa disalahgunakan atau orang-orang yang mohon maaf misalkan ada yang punya KTP double atau pindah tempat tinggal, punya KTP double banyak, jadinya punya beberapa akun, itu kan tidak boleh ya. Kemudian untuk mengantisipasi apabila KTP Bapak Ibu yang misalkan hilang atau di dalam dompetnya dicuri orang gitu ya. Kalau misalkan mereka ingin menyalahgunakan KTP Bapak Ibu, nah gimana kalau misalkan hal itu terjadi gitu ya? Itulah kenapa di sini Bapak Ibu diminta untuk foto wajah atau foto selfie. Kalau Bapak Ibu sadari, misalkan Bapak Ibu diminta untuk membuka produk akun m-banking, pasti fotonya tuh nggak sekadar foto biasa gini ya, pasti disuruh tengok kanan, tengok kiri ya, lihat bawah, lihat atas, itu untuk membuktikan bahwa identitas atau scan KTP yang Bapak Ibu masukkan di saat ini membuka akun itu benar-benar milik Bapak Ibu. Jadi fotonya disesuaikan dengan kartu identitasnya gitu. Kemudian ada satu lagi, kenapa kok disuruh atau diminta memasukkan nomor telepon atau nomor HP? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira kenapa? Supaya bisa dikontak. Supaya bisa dikontak. Ada lagi? Buat OTP. Buat OTP, betul. Ada lagi? Notifikasi. Notifikasi. Iklan. Ada notifikasi. Iklan, betul juga. Jawabannya semuanya benar ya Bapak Ibu. Salah satunya mungkin Bapak Ibu sadari kalau ingin membuka akun m-banking, kalau nomornya sudah pernah kepake mau bikin baru lagi nggak bisa karena nomornya sudah terdata gitu ya. Itu salah satunya. Tujuannya adalah saat proses selanjutnya di mana ada pengisian masukkan kode OTP. Kode OTP ini kan dikirimkan melalui nomor HP Bapak Ibu ya, dan itu sekali pakai langsung nggak bisa dipakai lagi. Ini hal yang sering dijadikan penyalahgunaan di mana orang-orang yang nge-hack HP-nya Bapak Ibu hilang, terus diambil orang, di-hack gitu ya, terus nanti tiba-tiba ada kirimkan kode OTP. Biasanya Bapak Ibu yang udah sepuh atau yang nggak biasa dapat SMS seperti itu, biasanya panik, kaget, apa ini kode OTP gitu ya, asal dikirim aja gitu, padahal nggak tahu maksudnya. Jadi Bapak Ibu jika sewaktu-waktu mendapatkan SMS tiba-tiba atau WA gitu ya, tiba-tiba kirimkan kode OTP gitu, selama Bapak Ibu tidak merasa sedang melakukan kegiatan apapun yang berurusan dengan OTP, jangan dikirimkan gitu ya. Barangkali itu salah satu modus penipuan. Oke, setelah kita sudah mengerti nih, sudah tahu tentang cara bagaimana membuka akun m-banking. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke topik yang pasti saya yakin Bapak Ibu suka gitu. Dimana setelah kita bisa nabung kemarin ya, sudah bikin anggaran, sudah dibilang sudah terburu waktu. Oke, sudah
tahu bisa membuka akun tabungan, bisa membuka akun e-banking gitu ya. Sekarang waktunya Bapak Ibu belajar untuk percaya diri mengambil uang tunai di ATM sendiri. Sekarang untuk permainan yang kedua tetap di dalam tim yang sama tadi. Teman-teman saya, rekan-rekan saya sudah memberikan kertas ya. Silakan Bapak Ibu. Semoga kali ini menang. Silakan Bapak Ibu mengurutkan lagi langkah-langkah dalam mengambil tarik tunai di ATM. Susunannya sudah boleh mulai Bu, tapi susunannya seperti ini ya. Turun terus sampingnya gitu. Yang bawah ini sudah saya garisi, yang bawah jangan diisi dulu. Siap. Silakan. Semakin cepat semakin baik. Saya beri waktu. Ini biasa masuk kita. Ayo Bapak Ibu di tempatnya seperti ini ya. Pilih transaksi menu. Dari menu biasanya pilih nomor dulu. Ini apa? Oh bahasa sih. Pilih bahasa. Sudah ya. Sudah selesai. Saya hitung sampai 5 ya. 3. 5, 3, 2. Selesai dikumpulkan. Mari Bapak Ibu duduk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Halo, itu Hai. kelompok 3 ya udah ya. Taruh lagi di meja, duduk. Pak Tomo, mari. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah melaksanakan pasangan. Oke, yang pertama nih kita susun dulu ya. Kita cek pekerjaan masing-masing. Yang pertama apa Bapak Ibu? Langkah pertama masukkan ATM. Sebenarnya ini kurang ya. Langkah pertama itu datang dulu ke ATM gitu ya, dari rumah datang dulu ke ATM. Pakai baju. Oh iya, mandi dulu. Sholat subuh. Datang ke ATM. Bangun dulu. Kalau perlu diurutin dari lahir dulu. Aduh. Kita satu sesi 24 jam nanti Pak. Oke. Oke Bapak Ibu. Halo. Oke. Yang pertama Pak setelah datang ke ATM, buka pintu. Oke, kita kondusif ya. Apa? Apa yang pertama? Buka helm. Oke, semuanya apa ya? Yang pertama masukkan kartu dulu. Kartunya dimasukkan Bapak Ibu. Parkir dulu. Beli minum dulu. Jam ini ya. Gak cuma 7 step nanti. Tradernya datang sih. Mohon maaf ya, saya salah sasaran. Assalamualaikum gitu Bu, nggak ada Bu. Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Yang pertama kita masukkan kartu ATM-nya. Masukkan ke mana? Mulut Bu. Kartu ATM dimasukkan ke mesin ATM-nya ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Ya, masuk ke cara. Yang kedua Pak, yang kedua. Hati-hati Bu, jangan kebalik itu masukinnya. Iya, hati-hati jangan kebalik. Bapak, saya pinjam ATM-nya Bapak dong. Gak punya saya Bu. Kalau ATM. Ini ATM apa nih? ATM. Ini ATM ya? Ini ATM Bank Tit gitu ya? Iya. Biasanya perlu diingat ya Bapak Ibu, biasanya bank ATM itu kan pasti ada nama banknya, Bank Bini misalkan ya. Bininya
Jempolnya Ada di kamar BCA. jempolnya di atas. Ya begini ya Bu ya. Oke, jempolnya di atas, logonya di atas gitu ya, Bu. Oke. Halus banget gitu ya. Iya. Dia persis BCA Pak. Oke. Kalau masih bingung nanti datang ke ATM. Itu ATM. Saya temenin, oke? Yang kedua, pilih bahasa yang digunakan. Bapak Ibu pasti bisa bahasa Indonesia ya kalau karena kalau yang pas sekolah nanti bisa bahasa Inggris gitu kan. Boleh terserah dipilih mau bahasa apa. Yang ketiga, dimasukkan pinnya dulu Pak. Yang keempat digit pin. Oke, sudah benar ya. Kemudian pilih transaksi kita. Transaksi Bapak Ibu. Bapak mau ambil apa tadi tujuannya? Mau ngambil uang, ngambil tunai gitu ya berarti. Di yang penarikan tunai. Selanjutnya kalau udah diklik penarikan tunai, diklik apa lagi? Dipencet Bu. Klik Bu. Penarikan jumlah lain. Terus kemudian setelah diklik penarikan jumlah lain, apa yang harus dilakukan Bu? Masukkan angkanya. Betul. Masukkan angkanya. Iya, 120. Benar, klik benar ya. Kemudian akan keluar uangnya. Yang keluar tulisan. Selanjutnya kalau Bapak Ibu anaknya pada kuliah di luar kota gitu ya, biasanya Bu, uangku habis, waktunya bayar kos ya. Kalau kayak gitu harus apa? Transfer ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita belajar lagi tentang cara mentransfer uang di ATM. Monggo, teman-teman. Buka helm mana di sini buka helm. Oke. Saya beri waktu. Udah mulai. Pak, Iya, saya beri waktu lagi gitu loh. Saya hitung. Ini kan gede aja bisa ya. Wah, sombong amat. 5, 4, Pak, balik Pak. 2, 1. Duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Selesai. Oke Bapak Ibu, yang pertama setelah Bapak Ibu udah udah tarik tunai tadi ya, Bapak Ibu bisa langsung klik transaksi lainnya. Oke, setelah itu pilih transfer dana. Setelah pilih transfer dana, Bapak klik dulu nih angkanya, jumlah yang mau ditransfer. Kalau 1 juta nolnya berapa Pak? Oke, pinter semua ya. Oke, selanjutnya ada konfirmasi transfer dana. Dipastikan dulu apakah informasinya sudah benar atau salah, nama-namanya sudah benar atau salah gitu ya. Selanjutnya selesai benar, klik benar, kemudian akan muncul transaksi selesai. Saya butuh waktu lagi sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, setelah belajar tentang bagaimana cara menarik uang di ATM, bagaimana transfer di ATM melalui ATM gitu ya, saya yakin Bapak Ibu akan lebih percaya diri gitu dalam datang sendiri langsung ke ATM-nya gitu ya. Karena
di kasus nyata banyak sekali bapak ibu yang masih nggak pede, masih takut, masih deg-degan, dredeg gitu ya, masuk ATM tuh nggak berani, minta ditemenin temennya atau minta ditemenin anaknya. Pin ATM aja yang ngapalin bukan bapak ibunya tapi anak-anaknya gitu kan. Nah mulai sekarang bapak ibu bisa belajar lebih percaya diri, lebih berani dalam mengambil tarik tunai atau transfer sendiri di ATM gitu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mbak Gradi. Oke, kepadanya kami persilakan. Selamat pagi. Oh, fokus berarti alhamdulillah. Selamat sore. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya tadi sudah praktek, banyak tuh prakteknya. Ada 1, 2, 3 kegiatan, ada 3 aktivitas. Nah, judulnya kami hari ini adalah terkait dengan percaya diri dalam menggunakan produk keuangan perbankan ya khususnya. Kalau percaya diri nih, kita coba contohnya sama bapak ibu yang nelayan. Contohnya kalau percaya diri pada saat berlayar mencari ikan tuh apa? Biar percaya diri itu apa yang dilakukan Pak atau Bapak Ibu? Berdoa. Terus apa lagi Pak? Ada kesehatan, punya bekal, persiapan, solar penuh. Apa? Pengalaman. Terus apa Bu? Perlengkapan yang sesuai. Jadi kalau udah semuanya disiapkan itu kan jadi makin percaya diri ya, kita berlayar nyari ikan tuh biar dapet lah ikannya pakai jala yang oke gitu ya. Nah sama halnya nih dalam mengakses layanan keuangan, jadi kita juga harus percaya diri. Nah apa sih percaya diri yang dilakukan dalam menggunakan produk perbankan ini? Salah satunya caranya adalah tahu nih profesi yang diperbankan itu apa. Oh ada satpam, ada teller, ada apa lagi tadi Bu? Bapak Ibu, ada apa? Ada CS, ya ada manajer, tahu orang-orangnya, tahu siapa aja yang terlibat di industri perbankan. Terus apa lagi? Tahu produknya. Produknya ada apa tadi udah belajar? ATM, kartu debit gitu. Jadi harapannya udah tahu kan tadi belajar tata cara menggunakan ATM, udah tahu. Cara membuka rekening online juga udah tahu. Nah, memang syaratnya percaya diri dalam segala hal, terutama menggunakan produk perbankan itu salah satunya adalah kita tahu apa yang mau kita gunakan, kita kenal, jadi makin percaya diri gitu. Jadi insya Allah yakin lah gitu. Nah, produk perbankan juga itu kan dikenal aman ya, produk formal gitu, formal di keuangan. Nah, perbankan biar baik regulator, baik industrinya juga itu Bapak Ibu ada namanya prinsip perlindungan nasabah. Jadi selain Bapak Ibu udah belajar tadi ilmunya, siapa sih orang-orang yang terlibat di industri tersebut, siapa sih produk-produknya kayak apa sih, kriteria, karakteristik, resikonya, jangka waktunya. Nah itu kan jadi makin tahu nih, oh saya butuhnya ini, saya butuhnya ini, saya butuhnya ini produknya. Saya butuh jangka waktunya, produk yang jangka waktunya pendek bukan yang panjang, berarti saya harus pilih ini gitu. Pinjaman KPR, yang jenis apa sih yang KPR-nya jangka waktunya berapa nih, 5 tahun, 10 tahun, nah hal-hal tersebut. Nah perbankan juga diminta lembaga keuangan dalam hal ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Nah kita nih kenalan dulu nih Bapak Ibu, ada 7 prinsip perlindungan nasabah di dalam lembaga keuangan. Bahasanya sih susah ya, tapi coba kita bikin sederhana. Ada 7 kan ya, ada transparansi, kerahasiaan data nasabah, ada mekanisme penyelesaian pengaduan, penetapan harga yang bertanggung jawab, desain produk, pencegahan agar tidak terlilit hutang, perlakuan yang adil, dan hormat kepada klien ataupun nasabah. Kita bahas satu-satu. Transparansi itu kira-kira seperti apa? Saya mau dong volunteer 1 orang kira-kira prinsip perlindungan nasabah yang disediakan oleh lembaga keuangan dalam hal ini terkait transparansi atau kejelasan lah gitu buat nasabah.
Ada yang mau sharing nggak? Satu aja. Kejelasan terkait produk, layanan yang harus diberikan oleh, yang harus dijamin oleh perbankan gitu. Boleh? Wih, kita Mbak ya, Mbak. Light off. Nasi goreng. Ya, nama saya Mbak Ita. Saya kan udah agak lama nih pakai tabungan, jadi udah agak tahu prinsip transparansi itu apa. Salah satunya dengan kita dikasih tahu nanti kalau nabung di bank itu bunganya berapa, terus biayanya per bulan berapa gitu, Bu. Waduh, Bu Ita, terima kasih. Betul, Bapak Ibu Ita ya. Oh, masih gadis ya, Bu. Iya betul, seperti itu. Jadi kayak prinsip transparansi atau seperti kayak kejelasan atau apa namanya keterbukaan kepada nasabah, yaitu nasabah tahu informasi-informasi produknya gitu. Misal terkait bunganya berapa, jangka waktunya berapa, terus kapan bisa dibukanya, terus kalau mau apa namanya ada penalti atau enggak, ada denda atau enggak. Nah itu juga informasinya harus disediakan dalam apa namanya brosur yang mudah dilihat oleh nasabah. Itu prinsip transparansi. Yang kedua adalah kerahasiaan data nasabah. Tadi kan udah belajar ya, ada OTP gitu ya tadi katanya pada saat ATM ya atau buka online ya. Nah, OTP itu tidak boleh di-sharing kayak gitu. Nah, itu rahasia nasabah. Plus, kalau kira-kira ada pegawai bank yang nyebarin identitas Bapak Ibu, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya. Kenapa kira-kira nggak boleh? Rahasia. Oh iya benar. Mengetes fokus ini. Lanjut. Mau tahu aja. Lanjut ya, mekanisme penyelesaian pengaduan. Jadi setiap lembaga keuangan itu termasuk perbankan harus punya yang namanya kalau Bapak Ibu nih melakukan pengalaman yang tidak enak dalam menggunakan jasa keuangan jasa dan juga produk jasa keuangan, Bapak Ibu bisa nih harus datang ke bank, tanya, saya mau ngadu nih Pak, kok tiba-tiba saya ternyata kayak tadi yang lupa ATM atau kehilangan, misalkan tiba-tiba di rekening saya kok ada kehilangan uang nih gitu, yang ternyata bisa aja kan dihack ataupun kesalahan kita sendiri. Nah itu hal-hal tersebut bisa diadukan kepada lembaga jasa keuangan, dan itu apa? Oh iya Pak, dihack tuh tiba-tiba uangnya maaf. Pajak, Bos. Oh, ini udah jadi, punya Nokia. misalkan uangnya hilang gitu. Jadi itu harus disediakan. Jadi kalau misalkan nih ada bank atau lembaga jasa keuangan yang nggak punya mekanisme penyelesaian pengaduan, nah itu perlu dilaporin tuh ke siapa? Bisa dilaporin ke OJK. Bilang ini nggak punya nih. Nomor. Lanjut. Sekarang bentar. Lihat contekan dulu. Nggak apa-apa. Penetapan harga yang bertanggung jawab. Ini maksudnya gampangnya adalah bahwa biaya produk bank itu harus terjangkau untuk konsumen. Jadi perbankan itu bisa menyediakan beragam produk yang bisa diakses atau digunakan oleh beragam masyarakatnya, lapisan masyarakat, baik nelayan, pengusaha kayak Pak Al, atau siapa lagi, ibu rumah tangga gitu. Nah itu tuh bisa harus bisa menyediakan produk-produk tersebut. Kemudian adalah desain produk. Nah desain produk tuh kayak gimana sih? Desain produk itu bahwa dalam membuat produk, bank itu harus mempertimbangkan kondisi konsumen, ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi konsumennya. Misal konsumennya nggak pingin nih punya nggak pingin kena biaya tabungan yang ada administrasinya, itu bisa nggak? Ada produknya apa? Tabunganku gitu. Nah, sip Bapak. Tuh. Misalkan kalau jangka waktu KPR, saya nggak mau yang 3 tahun, saya maunya yang 5 tahun. Nah, itu juga bisa gitu. Itu harus bisa disesuaikan, ada pilihan gitu. Nah, kemudian adalah yang ketiga, yang keenam adalah
pencegahan agar tidak terlilit utang. Ini maksudnya apa sih? Pencegahan agar tidak terlilit utang. Kalau Bapak Ibu yang di Jawa Barat itu kan ada namanya, ada yang tahu Bang Emo? Nggak tahu Bu. Apa tuh Bu? Oh, Bang Emo nggak tahu. Kalau di Jawa Timur kan ini nelayan di Jawa Timur ya ada ya? Japri aja Bu. Japri aja. Di Jawa Tengah ya? Kalau di Jawa tuh ada yang namanya Bang Titil, tahu Bang Titil? Oh iya, Bang Titil. Nggak tahu ya? Pak Andi nggak tahu Bu. Gue langsung melayang. Beritahu Bu, beritahu. Oke, saya kasih tahu sekarang. Nanti aja lah. Kalau Bang Titil atau Bang Emak itu sama mirip, cuman beda lokasi Pak. Gitu. Nah, apa tuh? Kenapa? Oh, Bang Plecit itu adalah istilahnya beda-beda di setiap wilayah. Jadi kalau Bapak Ibu pinjem ke Bang Titil atau Bang Emak atau Bang Titil, Ibu Bapak kan bisa pinjem kapan aja kan sebenarnya. Yang penting ada niat mau minjem aja tuh, yang penting seneng mereka gitu kan. Nah kalau di bank, Bapak Ibu bakal dilihat nih, Bapak Ibu tuh pendapatannya berapa sih? Udah punya cicilan yang sebelumnya apa enggak? Jadi nggak serta merta Bapak Ibu pinjem itu langsung dikasih dananya, nggak langsung cair. Biar apa? Nah bank itu melihat nih mau melindungi Bapak Ibu. Biar apa? Biar Bapak Ibu bisa nih punya nih kemampuan membayarnya. Ya kalau nggak punya ya Bapak Ibu kan kelilit utang. Dampaknya apa? Waduh, bisa di blacklist. Jadi sistem catatan nasabahnya bisa jelek, jadi kredit macet. Yang terakhir adalah perlakuan yang adil dan hormat kepada klien. Ya salah satunya contohnya mudahnya gini lah. Kalau kita ke bank XXX, saya pakai celana, saya pakai sendal jepit. Terus Pak A pakai sepatu yang mahal apa namanya? Oh ini Bu, sepatu saya. Wah ini mahal ini kan? Spotek. Nah itu Bang, ya harus dong melayani nasabahnya dengan perlakuan yang sama gitu. Tidak ada perbedaan, terus apa namanya diperlakukan dengan baik seperti itu. Udah. Oh 3 menit lagi. Ini langsung ini aja. Oke Bapak Ibu terima kasih. Ini kita nggak ada aktivitas, tapi saya harap Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita boleh di belakang layar. Gitu. Selanjutnya akan kita tanya, akan disimpulkan oleh Pak Yan. Ya. Bos, Terima kasih Bos Ugi. Pak Titil ini. Jadi sore hari ini ya kami berharap rekan-rekan semua untuk berani terhadap layanan perbankan ataupun layanan keuangan yang ada ya. Kita bisa bertanya, kita bisa mencari tahu kepada pelayanannya ya. Jangan takut untuk mengambil atau menggunakan fasilitas dari lembaga keuangan ya. Jadi kita harap panjenengan semua berani percaya diri ya, karena setiap perkembangan teknologi tentu ada resiko-resiko ya. Jadi silakan bertanya secara detail ya, secara rinci produk-produknya, layanannya ya, semua bisa digunakan, bisa bermanfaat ya, sehingga nanti dalam kehidupan bisa juga untuk mengembangkan kehidupan usaha dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kelompok kami dapat kita sampaikan sore hari ini. Sebelum saya tutup ya, saya kasih pantun penutup. Pergi jalan-jalan ke kota, jangan lupa beli Alpukat. Demikian presentasi dari kita. Semoga dapat bermanfaat. Apabila dalam penyampaian kami ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghadapi dan sabar menghadapi para pegundal. Beringas. Sesi ini pada galak nih serta bener-bener real. Baik, mari kita dengarkan teman-teman. Kekuatan atau hal-hal yang sudah berjalan dengan baik di sesi tentang mengenal lembaga keuangan dengan percaya diri. Silakan siapa dulu? Silakan, apa yang hal-hal sudah berjalan dengan baik dari sisi kontennya? Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah memberikan kelompok kami kesempatan ya. Yang pertama, kelompok kami kebetulan dapat materi yang harus praktek tutorial step by stepnya. Jadi lumayan challenging gitu ya. Bagaimana kita harus menyampaikan materi sebaik mungkin dengan waktu yang singkat mungkin gitu. Jadi kelebihan dari kelompok kami, saya rasa sebenarnya kelompok kami sudah ada ide lain gitu untuk mempersingkat waktu gitu ya, tapi ternyata ada banyak masukan untuk stay tetap ikut panduan, dan itu menjadi salah satu kelebihan kelompok kami bisa menentukan sikap dengan cepat. Silakan, kalau dari sisi konten apa yang sudah berjalan baik? Itu salah satunya juga saat di beberapa jawaban itu salah dan kita baru saja di last minute ya. Silakan Mbak. Ya, mungkin menambahkan karena sesi kita pada ini itu banyak yang praktek. Ya, jadinya waktu itu termakan dengan praktek tanpa terasa gitu. Waktu termakan, bukannya pas tadi waktunya? Iya, pas tapi banget. pasnya itu pas terburu-buru, nilainya sampai terengah-engah. Seharusnya mungkin untuk rekapitulasinya agak lebih panjang, Ibu Grandi. Iya juga. Ibu Grandi seharusnya itu kita sudah ada apa ya? Sudah akan membentuk kelompok, tapi Oh, itu asalnya mau iya, kelompok. tapi karena memang kita melihat waktu, makanya Bu Grandi jadi cukup dengan ceramah dan hanya sekedar lempar apa pertanyaan seperti itu. Silakan kakek atau Pak Ian. Ya, kalau dari kami ya seperti yang disampaikan Gila bahwa tantangan kami ya karena memang lebih banyak praktek, tentunya di aplikasi juga akan berhadapan seperti itu ya. Awal memang slide kami tadi kayak ada video sebenarnya, tapi memang arahannya tetap harus menyesuaikan ya karena memang mau mempersingkat ya. Tapi kembali lagi memang tantangan kita adalah menyesuaikan ya dengan timing yang ada. Kalau ternyata di lapangan praktek-praktek terus ada molor ya kita tinggal menyesuaikan bagaimana improvisasi tadi. Ada kesalahan ternyata jawabannya salah, kami harus improve lagi, merubah lagi ya. Itulah tantangan yang memang benar-benar harus kita persiapkan pada saat real di lapangan nantinya, termasuk berhadapan dengan Tapi justru asik ya sesinya, jadi asik ya, nggak ngantuk. Ada lagi? Silakan Kak. Sama Pak, udah diwakili ya. Tadi kita sempat agak panik dikit di apa ya, tadi beberapa jam sebelum, beberapa menit sebelum tampil lagi pas kita lagi ngecek jawaban. Oh ya, ternyata jawabannya nih kok antara kertas kerjanya sama kunci jawaban tuh ada yang beda gitu. Jadi kita harus ngeprint lagi, bunyi lagi gitu sih. Jadi kayak agak panik nih. Tapi ya untungnya apa? Jadi kelebihannya adalah kita ngeliat gitu loh. Jadi kita run through lagi, ngeliat lagi sama materi. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk kelompok kedua. Silakan dari para peserta uang. Tapi seru tapi. Ya kan usil banget. Mentang-mentang udah beres praktek.
Belum. The Brandel. Silakan Ibu RT. Bu Teh. Teh, cepet Teh. Kelompok 4 keren, kompak. Tadi baju perannya juga bagus. Pak Iya semangat banget. Kelihatan di belakang udah kita ngomongnya udah nyiapin alat-alatnya dengan baik seperti itu. Jadi secara penyiapan alat bantu itu cukup udah baik seperti itu. Secara konten tadi kita juga paham sih meskipun agak tergesa-gesa tapi ini gitu apanya paham seperti itu. Jadi nggak sebagai kita betul paham. Kekurangannya Ya, yang bisa ditingkatkan. yang bisa ditingkatin ya memang tadi manajemen waktu juga ya, karena kelihatan agak seperti kelompokannya agak harus ngesan juga seperti itu. Jadi memang agak challenging sih ya manajemen waktu, tapi tadi mungkin ketika tadi mohon maaf Mbak Fitri kayak tadi ketika pakai ini definisi mungkin memang betul-betul harus ini ya dipegang dan disiapin sehingga ketika itu apa itu jadi kita nggak menunggu lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Ada lagi teman-teman? Oke. Tahan dulu ya Pak. Siapa tahu ada kawan-kawan yang belum pernah kasih feedback. Nah, kita kasih Pak ya. Pak ya. Silakan. Selanjutnya ini kelompoknya oke sih Pak. Apa yang bikin oke Mbak? Yang bikin oke tadi cakep gitu kelihatan Pak. Apa? Cepat. Oh, sakit. Gercep ya? Iya, gercep. Kemudian asistensinya sebenarnya bagus, cuman instruksinya itu nggak pernah jelas. Instruksi, oke baik. Bisa kasih contoh mana dan apa yang bisa kita tingkatkan? Contoh instruksi pas bagian mana? Itu pas yang biru ini. Oh ini, oke. Pasangan. Kemudian yang tadi yang ABC itu ya yang juga tidak tiba-tiba diem aja terus kita udah bekerja terus kemudian lu disuruh ngapain gitu. Yang bekerja nyusun berdasarkan ABCD itu tadi ya Bu ya? Penting kan kerja. Urusan jawaban, urusan 17. Sudah, bisa cepet banget. Lihat ABCD itulah tanda-tanda literasi kita. Oke, benar. Terus Mbak. Terus tadi ada reward juga jadi mancing keaktifan para peserta. Oke, ada hadiah ya Bu? Iya. Mungkin itu aja sih Pak, tadi udah bagus ini daripada yang sebelumnya dari masing-masing individu juga udah lebih baik menurut saya. Progresnya bagus ya, meningkat semuanya. Ini karena udah belajar dari yang kita sama-sama belajar satu sama lain. Yang deg-degan nih kami kelompok terakhir nih ya Bu Ane ya. Aman. Jelas betul tulisnya terakhir tapi bukan yang ketemu. Kita tunggu gongnya nih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Dina. Halo Kak, silakan Kak. Sedikit aja mungkin yang tadi tutorial ya. Karena kan tadi ada tutorial. Sebenarnya kalau tutorial tuh enaknya lihatnya pakai video. Jadi kalau saya membayanginnya itu yang ada di tadi itu ada di modul itu di screenshot terus bikin video aja, video CapCut biasa kan itu malah memotong waktu banyak gitu. Jadi konfirmasinya via itu aja kita nggak usah jelasin lagi gitu dan itu bisa langsung jalan. Terima kasih. Ya, ada tambahan dari sisi metodologi kalau memungkinkan dari masalah proyektor, listrik, visual. Oke. Khusus tutorial ya. Khusus tutorial ketika menyusun tadi langkah gitu ya Pak? Iya. Oke, main dulu, setelah main baru jawabannya kunci jawabannya tampilin video. Oke. Itu sebagai usulan teman-teman apabila infrastruktur nanti mendukung ketika misalnya enggak tadi sudah dilakukan baik. Terima kasih Pak Al, kita berikan tepuk tangan. Waduh, 4 menit menuju jam 5. Semoga teman-teman gak bosan. Ada catatan ini untuk kelompok F2. Semoga jadi pembelajaran teman-teman semua juga, termasuk saya sendiri. Nah,
F2, menggunakan lembaga keuangan dengan percaya diri. Ini ada tips pertama ketika sebelum membawakan sesi ini. Pertama, pastikan dulu pengetahuan para peserta mengenai lembaga keuangan. Itu bakal membuat apa ya, strategi kita. Oh, kalau ini udah banyak nih masalah bank ini udah nggak masalah. Paling ada beberapa hal yang bisa kita tekankan. Contoh tadi masalah perlindungan nasabah dan lain-lain. Tapi kalau misalnya aduh ATM kayaknya udah umum banget, kita merefresh kembali. Tapi kalau ada beberapa ternyata komunitas yang bahkan belum pernah masuk ke bank sama sekali, itu memang harus bertahap, teman-teman, pelan-pelan. Kami pernah ngalamin memang ke daerah yang mereka belum pernah masuk ke bank sama sekali. Itu pertama, tips pertama. Kemudian yang kedua, hati-hati ketika pengalaman positif dan negatif. Ini kaitannya bukan pengalaman terkait produknya ya. Sehingga jawaban yang diharapkan itu bukan yang bisa belanja di mana aja kayak gitu. Tapi kaitannya dengan lembaga keuangannya, pengalaman. Oh iya, saya pernah, padahal saya nggak tahu apa-apa loh. Tapi ketika saya masuk ke perbankan itu, saya sudah disambut misalnya. Padahal baru security loh itu, belum masuk ini. Tapi saya ditanya apa keperluan saya coba dibantu, itu pengalaman positif saya. Dikasih tahu berbagai macam layanan yang ada perbankan dan lain-lain. Itu terkait dengan lembaganya ya Pak. Karena kalau kaitan dengan produk kan udah di sesi sebelumnya, itu agak kita bedakan. Kemudian yang kedua, nah ini kan hati-hati menyetorkan kartu. Hati-hati, karena tadi karena waktu ya. Jawaban salah pun, oke, silakan. Tadi yang cek itu kan salah meskipun memang saya sendiri ikut terlibat menjadi begundalnya. Cobain, ya ini pengakuan dosa. Cobain lah kalau misalnya salah kayak gimana, kayak gitu kan. Karena memang pengalaman pun di beberapa kelas enggak semua tahu cek itu apa. Nah, untuk mempermudah ketika misalnya teman-teman akan ngecek kembali, biar nggak capek nih dibacain masing-masing, suruh buka aja panduan apa buku handout. Silakan Bapak Ibu buka, ada jawaban loh di F1, silakan bisa dilihat. Biar nggak kaprah teman-teman. Kaprah itu apa ya? Salah pemahaman ya, salah yang dianggap benar gitu ya. Karena oh kan kemarin ke trainer juga saya masangin itu nggak dilurusin benar kok. Nah itu pastiin lagi ke handout. Kemudian tadi udah disebut hati-hati dalam instruksi. Pastikan dulu mereka paham instruksinya sebelum dibagikan alat bantu. Karena kalau udah dibagi alat bantu, fokusnya pasti pecah, sibuk sendiri. Instruksi udah jelas, bagikan. Kalau belum jelas tahan dulu. Itu apa? Biar nggak terlalu capek si trainernya teriak-teriak untuk mastiin. Kemudian tadi setelah nyusun puzzle ya, ngebahas soal KTP ya, Nadila ya. KTP. Nah itu dibahasnya di langkah kelima. Itu dibahasnya nanti di langkahnya KG terkait dengan perlindungan data nasabah, keamanan. Setelah ini tadi dibahas itu setelah membuka online ya. Nah yang dibahas modul itu kalau boleh baca lagi, online itu tentang apa? Kalau di modul setelah yang online itu dibahas, ditekankan tentang keamanan di HP. Bapak Ibu di sini keamanan HP-nya ada yang pakai sidik jari kan? Aduh, wih keren, lagi pindai wajah. Nah coba ya Pak, Bu, keamanannya ditambahkan apa? Sidik jari, pindai wajah, gitu. Nah, itu dari sisi konten ya. Dan kemudian, wah tadi saya nih kaget, ada dikit aja, bisa ditutup dengan manis ketika perlindungan data nasabah. Dengan nasabah. Nah ini ya, dari sisi konten ya. Udah mulai prinsip, sekarang tolong dong buka halaman 160 di buku pegangan Bapak Ibu. Buka halaman 160.
lampiran ya, 160. Ada 160? Langsung ketawa. Tenang Bapak Ibu, kalau ada apa-apa lapor ke gua. 160. Mintanya nomor pribadi. Modus kalau itu. Ada ya 160 tentang apa? Tentang perlindungan nasabah di OJK. Bahkan di situ ada nomor untuk pengaduan ya, KG ya. Jadi intinya tenang, ada masalah apa-apa dengan lembaga perbankan, kontak aja. Itu ya kalau untuk masalah konten. Sedangkan kalau misalnya untuk masalah metodologi, dikit lagi, persiapan alat bantu itu keren karena memang betul sesi ini banyak banget alat bantunya. Terima kasih sudah persiapkan. Terus yang menarik tadi mengkaitkan kepercayaan diri, dianalogikan dengan kepercayaan diri sebelum berlayar. Itu keren banget ya. Bapak Ibu sebelum berlayar biar pede apa dulu. Nah sama ini juga. Itu bagus sekali teman-teman mengkaitkan. Dan hanya ini terakhir. Tadi apa ya, ada langkah memang agak ini ya, ketika meminta peserta untuk membacakan studi kasus. Kalau nggak salah tadi Pak Marcelino ya, Pak Evan ya, dimintain studi kasus ya Pak. Terus setelah itu siapa? Iya lupa, waduh tinggal sesi belum. Nah terus gua bacain buat apa? Untung friend Pak, aman jadi nggak komplain gitu ya. Masuk ke lupa tujuan sesi. Setelah tujuan sesi kasih ke Mbak Fitri, apa selanjutnya? Mbak Fitri pertama masuk. Tebak-tebakan gitu ya. Nah udah hilang lah studi kasusnya itu. Momen, kadang memang fasilitasi itu, training itu juggling gitu. Apa juggling itu ya? Akrobat kanan kiri, kayak misalnya akrobat bola, kanan kiri. Jugglingnya itu apa? Satu sisi kita fokus terhadap alur sesi dan pembelajaran. Satu sisi bagaimana sesi menyenangkan. Itu juggling teman-teman. Kadang-kadang ada yang lewat terlalu menyenangkan, lupa sudah materinya. Atau kebalikannya, fokus banget ke materi serta tegang. Juggling teman-teman. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu, pembelajaran dapat menyenangkan. Ya. Itu aja teman-teman, luar biasa, alhamdulillah. Kali lagi kita berikan tepuk tangan kepada yang kedua. Silakan sesi yang sebelumnya kumpulkan tanda cintanya dan Pak Yan, Mbak Fitri, KG dan juga Kak Dila. Ya, lihat kamera. 1, 2, 3. Banyak kan? Terima kasih. Satunya nggak ada itu, nggak ada pasangan. Awas. Terima kasih. Pak, maka tulis siapa Pak? Pimpin doa penutup.